Nah, kalau kita berbicara mengenai saraf perifer itu, sebenarnya saraf perifer itu kan ada saraf pusat, susunan saraf pusat, terus ada susunan saraf perifer gitu ya. Jadi ada SSP atau CNS, Central Nerve System, ya. Terus ada PNS, Peripheral Nerve System gitu. Nah, yang disebut sentral itu apa? Jadi sebenarnya antara ini ya, otak sampai sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu ya namanya mulai dari medula oblongata, medula spinalis ya. Sumsum sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang itu, sumsum tulang belakang itu berakhir yang namanya pada konus gitu ya. Konus medularis yang di bawah itu ya, konus itu. Itu adalah ujung dari yang namanya susunan saraf pusat gitu. Nah, saraf perifer adalah yang saraf yang keluar gitu ya. Saraf yang keluar dari susunan saraf pusat itu tadi. Jadi ada di situ ada ganglion ya, ganglion terakhir itu ganglion di situ. Terus kemudian keluar di situ. Nah, dia bisa juga sudah menjadi saraf perifer. Misalkan ini ya, kalau di kranial kita itu. Saraf nomor 1 itu ya, nomor 1 itu penciuman gitu ya. Saraf nomor 2 mata gitu ya. Nah, saraf nomor 2 itu misalnya saraf nervus opticus, saraf nomor 2 itu sudah perifer gitu. Saraf 2 itu perifer gitu. Sentralnya di mana? Sentralnya adalah di belakang atau lebih lanjutan dari nukleus geniculatum lateralis gitu ya. Karena nukleus geniculatum dia itu masuk yang namanya susunan saraf pusat, dia masuk ke yang namanya radiasi optika gitu. Nah, kalau yang saraf perifer di tangan, di kaki itu, dia berakhir di yang namanya ganglion di spinalis itu ya, di susunan di tulang belakang, ganglion gitu. Nah, setelah itu dia masuk ke atas, masuk susunan saraf pusat gitu ya. Kalau yang motorik itu ya masuk ke yang namanya traktus kortikospinalis, korteks sana gitu. Yang misalkan saraf untuk perabaan atau misalkan sensoriknya, saraf nyeri ya, saraf nyerinya itu dia ke spinothalamikus, dari spinal ke talamus itu sudah masuk susunan saraf pusat. Nah, susunan saraf tepi itu ya tadi yang di tangan, di kaki itu ya, di badan, di kulit itu pada umumnya adalah saraf perifer gitu. Nah, saraf perifer itu yang mensarafi di kaki, misalkan ada saraf atau nervus ischiadicus itu, nervus paling gede, begini ya, gede sarafnya itu. Nervus ischiadicus sampai ke bawah yang bercabang di bawah. Itu adalah saraf perifer. Jadi saraf-saraf yang sudah keluar dari saraf pusat tadi, sel sumsum tulang belakang, itu disebut saraf perifer. Gitu. Saraf perifer. Nah, saraf perifer ini karena selnya, kepalanya itu ya, badan selnya itu ada di sepanjang tulang belakang. Badan selnya itu ya. Yang memanjang itu adalah aksonnya. Saraf kemana-mana itu badan selnya itu, kepala selnya itu tidak ada di tepi, tidak ada di tangan gitu, tidak ada, yang ada itu adalah aksonnya gitu, pemanjang gitu ya, kabelnya lah ya. Gitu. Nah, yang dibilang neuropati saraf perifer ya tadi, semua gangguan apapun jenisnya, apapun penyebabnya ya pada saraf tepi namanya neuropati gitu. Bisa karena kekurangan vitamin, ada nggak neuropati karena kekurangan vitamin? Bisa gitu. Neuropati saraf perifer karena kekurangan vitamin B1 atau B2 yang menyebabkan saraf vitamin nutrisi neurotropik gitu ya, dia akan mengalami gangguan gitu ya. Itu kalau kekurangan vitamin B12 ya, kekurangan B12 cyanocobalamin bisa dia mengalami saraf perifer ya. B29 itu adalah ratmi gitu. Kenapa ratmi disebut B29?
Karena waktu Bomber. itu dia disebut bomber ya waktu itu. Tapi kenapa harus B29? Bombernya sudah dimiliki oleh City Bomber. Gitu ya. City Bomber itu yang jadi itu loh, apa namanya, putri duyung gitu. Ikan duyung yang digawa terus kemudian jadi cantik itu yang jadi ikan duyungnya, putri duyungnya itu City Bomber gue, City Bomber. Jadi ya akhirnya Radmi itu terpaksa pakai B29 karena bombernya sudah dipakai yang namanya City itu City Bomber. Nah, kalau kembali yang namanya saraf perifer itu ya tadi gangguan-gangguan apapun penyebabnya, bisa karena kekurangan vitamin ya, vitaminosis, ada yang karena rangkaian sakit pada penyakit adalah diabetes. Ya. Diabetes bisa mengakibatkan neuropati yang namanya neuropati diabetes. Neuropati diabetes di mana saja, di semua susunan saraf perifer bisa mendapatkan, bisa mengalami neuropati diabetes. Kenapa itu? Karena terjadi yang namanya demyelinisasi, gitu ya. Demyelinisasi. Jadi yang namanya saraf itu ada pembungkusnya yang namanya mielin. Gitu. Nah, bedanya sama kabel. Kalau kabel itu yang menghantarkan itu adalah kabel yang di tengahnya. Saraf ini yang menghantarkan listriknya itu justru pada bungkusnya itu, pada mielinnya. Gitu. Lompat-lompat gitu. Nah, jadi kalau terjadi demyelinisasi, lah itu malah petaka. Gitu. Malah petaka pada saraf perifer. Itu, ya ini pendahuluannya gitu dulu. Nah, baru pendahuluan aja udah mumet dok. Nah, iya memang gini. Ilmu saraf itu bukan ilmu yang sederhana. Neurologi, apalagi neuroscience itu bukan yang sederhana. Nah, penyederhanaan selama ini dilakukan supaya lebih bisa dipahami. Tapi mau tidak mau, kalau kita sudah ngomong tentang saraf perifer itu apa, gitu. Ya, kita ngomong soal anatomi dan histologi gitu. Histologi. Makanya kalau misalkan kelumpuhan saraf tulang belakang itu. Tulang belakang itu kalau dia kena trauma, kena benturan gitu. Nah, yang disebut pada lesi UMN dan lesi LMN ini pada dasarnya adalah ini sentral atau perifer gitu ya. Kalau LMN itu lower motor neuron berarti di bawah dari motor neuronnya ya. Kalau upper motor neuron itu di atasnya. Jadi ini adalah sentral. Kalau yang di bawah adalah perifer. Sama dengan yang ada di kepala misalnya. Ini ada saraf nomor 7 kranial yang namanya nervus facialis itu. Nervus facialis itu ada yang namanya lesi nervus facialis perifer, namanya Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini adalah gangguan saraf nomor 7 perifer. Gitu. Perifer kenapa? Karena dia kena setelah keluar dari nukleusnya. Nukleusnya di tulang belakang. Stem, ya di brainstem, di batang otaknya. Di batang otak. Kalau saraf kranial itu nukleusnya ada di otak semua. Gitu. Ya, di otak semua itu. Saraf kranial. Saraf kranial ada 12, saraf nomor 1 yang namanya penciuman, 2 itu penglihatan mata itu sampai yang 12 itu hipoglosus itu semua adalah saraf kranial yang keluar dari saraf yang keluar dari nukleus yang ada di otak. Tapi begitu dia keluar namanya saraf perifer. Makanya yang namanya Bell's palsy itu bukan karena stroke, otaknya nggak apa-apa gitu. Dia kejepit di saraf perifer nomor 7 gitu. Menghasilkan Bell's palsy. Bell's palsy itu apa saja ya, matanya wajahnya menceng gitu ya, wajahnya menceng terus kupingnya grebek-grebek gitu itu terus ya itu bunyi grebek-grebek gitu ya. Iya, karena yang salah satu saraf nomor 7 itu mensarafi ini tulang-tulang pendengaran, jadi dia tuh grebek-grebek gitu. Terus kemudian mengeluarkan air mata terus, nggak bisa nutup, dia melek terus gini, nggak bisa nutup, gitu ya, nggak bisa nutup matanya. Jadi matanya itu nggak bisa nutup gitu ya. Terus kemudian wajahnya ketarik satu sisi. Itu yang namanya Bell's palsy. Nah, Bell's palsy ini adalah neuropati atau gangguan saraf perifer. Apa?
saraf perifer kranial nomor 7 gitu. Nah, misalnya pertanyaannya lagi, itu apa hemifasial spasme. Ya itu. Ya itu. Hemifasial spasme. Ya juga gitu. Itu juga perifer. Karena yang kena adalah sesudah yang namanya saraf itu keluar dari nukleusnya. Nah, hanya saja kalau yang namanya hemifasial spasme itu saraf nomor 7-nya itu dempet sama yang namanya pembuluh darah. Begitu pembuluh darah berdenyut, matanya itu mukanya juga berkedut-kedut. Gitu. Itu yang namanya itu saraf perifer semua. Gitu. Untung nggak dikira itu ini ya. Ini kalau tidak diombe soalnya pas panas-panas sih. Itu ya saraf perifer. Nah, saraf perifer di tangan misalnya. Ya, yang di kaki, di tangan, kesemutan loh dari ujung sampai ujung. Nah, itu neuropati karena diabetes gitu ya. Neuropati karena diabetes. Karena neuropati kita bilang, kita udah membahas yang namanya diabetes itu akan mempengaruhi vaskularisasi atau peredaran darah sampai ke perifer gitu ya. Nah, saraf-saraf ini juga memerlukan aliran darah itu. Memerlukan pasokan nutrisi dari aliran darah. Jadi pada saat aliran darah ini berkurang, nutrisi pada serabut saraf ini langsung turun sehingga mielinnya juga akan mengalami degeneratif. Nah, itu mengalami neuropati diabetes, mulai dari geringgingan ya, kesemutan, kebas gitu. Sampai kemudian tidak bisa merasakan. Itu juga neuropati diabetes. Nah, neuropati diabetes pada mata misalnya, ya bisa menghabiskan neuritis, ya, neuropati diabetes. Neuritis optik diabetes, gitu ya. Neuropati optik diabetes. Jadi kerusakan saraf nomor 2-nya. Gitu. Kemarin kita ngomong, kemarin itu bicara mengenai retinopati. Kalau retina kan retina, bukan sarafnya. Tapi retina itu dilanjutkan ke yang namanya nervus opticus. Nah, nervus opticus juga bisa mengalami neuropati karena diabetes. Ya, itu jadi ya semua saraf perifer yang mengalami gangguan itu namanya neuropati. Kalau sampai pernah dengar yang namanya CTS ya, carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome itu gangguannya ada di ini carpal tunnel pergelangan itu yang kena saraf perifer, namanya nervus medianus, kecepet itu sehingga lengan ini kesemutan, sakit gitu ya, sakit, nyeri, bahkan sampai kesemutan, bahkan sampai nyeri gitu. Nah, itu juga namanya gangguan saraf perifer itu. Ada carpal tunnel, ada tarsal tunnel syndrome gitu ya. Terus kemudian saraf nervus ulnaris nih, di sini tuh ya, ada. Kalau di situ kena misalnya pada yang kena ulnaris yang paling sering itu contohnya adalah penyakit kusta, lepra ya. Kusta itu. Itu yang kena adalah saraf ulnarisnya. Jadi dia gini tangannya, ya, tangannya gini, claw hand gitu. Itu adalah neuropati dari saraf-saraf perifer. Gitu ya. Kalau yang diabetik neuropati tadi, itu gejala yang dirasakan si penyandang diabetesnya apa, Dok? Hah? Gejala yang gejala yang dirasakan pada saat diabetik neuropati itu umumnya apa yang dirasakan? Loh, sekali lagi, kalau yang namanya diabetes neuropati itu ya tergantung saraf apa yang kena. Gitu. Ya, neuropati bisa di mana saja, saraf perifer. Saraf perifer itu semua saraf yang sudah keluar dari sumsum tulang belakang atau nukleus di otaknya. Gitu. Nah, saraf perifer itu misalnya ini apa saraf perifer yang mensarafi misalnya nervus atau saraf yang menahan kencing gitu. Dia jadi nggak bisa nahan kencing gitu. Atau saraf yang merangsang atau membuat sphincter ani itu kontraksi. Jadi orang itu tidak bisa nahan berak gitu. Jadi yang namanya gejala atau tanda yang namanya diabetes neuropati
itu ya tergantung saraf mana yang kena. Gitu. Ya, kalau misalkan saraf medianusnya yang kena sini, ya kesemutannya ya di daerah sini gitu ya. Kalau nervus ischiadicusnya gitu, dia jadi kesulitan untuk menggerakkan kakinya, untuk menarik kakinya. Dia mengalami kesemutan di seluruh kakinya. Gitu. Itu adalah yang namanya neuropati. Tergantung saraf perifer, keluarnya tergantung yang namanya itu tergantung saraf mana yang kena. Gitu. Kalau dari neuropati tadi, diabetik neuropati, terus nyambungnya ke bubulen itu ceritanya gimana? Loh, kalau bubulen itu tidak ada urusannya sama neuropati. Kalau yang namanya bubulen itu karena satu, jaringan yang luka itu tidak mendapatkan pasokan darah sehingga oksigen dan glukosa di situ tidak adekuat. Sehingga proses penyembuhannya juga terhambat gitu. Namanya ulkus lama nggak sembuh itu yang namanya bubulen. Jadi bubulen itu bukan karena neuropatinya, itu karena kalau bubulen itu karena angiopati gitu. Angiopati yang namanya bubulen karena angiopati. Sel aliran darah terutama pembuluh darah kapilernya mengalami kontraksi bahkan hilang sehingga pasokan darah ke jaringan itu jelek banget sehingga kalau ada luka proses penyembuhannya enggak sembuh gitu. Jadi alih-alih terjadi sikatrik yang terjadi adalah ulkus tidak berkesudahan gitu. Tadinya tak pikir karena terjadi neuropati sehingga saraf sensornya di situ rusak, orang nggak berasa nginjek apa terus terjadi luka, itu enggak ya? Ya bukan, yang namanya bubulen itu justru karena angiopati gitu ya, pasokan nutrisi pada jaringan itu tidak adekuat gitu, sehingga proses penyembuhannya juga tidak adekuat. Ditambah lagi sensoris nyerinya itu berkurang banyak gitu. Sehingga dia juga seringkali abai gitu ya. Abai gitu. Ya udah itu yang sering terjadi karena dia merasa nggak sakit gitu. Ya, jadi memang nggak merasa sakit dia itu. Ya seperti itu, seperti neuropati yang diakibatkan orang sakit kusta itu. Tangannya protel dia nggak merasa sakit. Ya, mutilasi lepas satu persatu dia nggak merasa sakit. Jadi neuropati perannya di hilangnya rasa sakit itu ya, sehingga abai. Nah, tergantung saraf mananya yang kena, saraf sensoris, apa saraf motoris, apa saraf sensibility gitu kan. Fungsi saraf itu banyak. Saraf yang menerima rangsangan gitu ya. Nah, saraf yang menerima rangsangan dari sensoris itu. Nah, kalau dia mengalami kemunduran, dia tidak bisa melanjutkan fungsi sensorisnya gitu. Jadi rasa atau sensibilitas nyeri, bahkan nyeri itu bisa diblok karena neuropati, dan sebaliknya neuropati bisa memberikan gambaran yang salah gitu. Sebetulnya biasa-biasa saja dirasakan sebagai rasa nyeri gitu ya, gitu ya. Jadi kan itu ditanyain Kawim tuh dok. Apa? Itu Kawim nanya tuh, neuropati itu tonggone Neurokudus ya? Neuropati ambek Neurokudus iku cedek jenenge Neuro Semarang. Lambene Kawim iku. Semarang Kudus banjir, waduh. Semarang Kudus banjir. Rasaku ket biyen Semarang banjir iku, Mas. Oh iya, itu lagunya sana. Lagu Semarang kali ini banjir. Nah, kali ya mesti banjir. Dipikir loh, iya. Oh, tapi lek Semarang iki banjirnya nemen, Mas gitu. Mulai tahun 70-an iku ya.
sing jenenge kali gawe itu ya. Terboyo terminal itu nggone banjir itu ya. Oh iya, Oh, yang nggone Terboyo. banjir itu. Heeh, ya Terboyo yang nggone banjir mulai tahun 70-an itu. Banjir kanalnya nggak berfungsi, padahal banjir kanal itu difungsikan untuk mengendali banjir itu di zaman Londo lah itu. Nah, satu lagi Pak Dok. Diabetik neuropati tadi, apakah dia bisa menyebab ngaruh ning kunam, bisa erectile dysfunction? Loh, iya, kalau erectile dysfunction itu, kalau gangguan ereksi itu lebih dikarenakan angiopati, bukan neuropatinya gitu. Angiopati, terus kemudian pasokan pembuluh darah nggak adekuat loh. Gini loh, yang namanya ereksi hongat itu pembuluh darah itu harus penuh itu ya. Namanya corpus cavernosa, itu harus diisi penuh oleh darah sehingga hongat itu. Jadi keras itu karena pembuluh darahnya ngumpul di situ. Gitu. Jadi kalau angiopati, ya udah gini. Gitu. Balung itu malah nggak ada pasokan balungnya darah, ya? lho gak ono balung iku balung nom. Nek ono pembuluh darah penuh, kabeh terisi yang namanya corpus cavernosum itu seperti spon gitu. Spon itu kalau kemudian diisi air, wut itu dia langsung itu ya. Tapi kalau sponnya itu darahnya nggak ada ya maklum terus lembek dia gitu. Tekanannya itu tinggi gitu ya gitu. Jadi lebih karena kerusakan pembuluh darahnya ya? Itu karena gangguan di pembuluh darahnya gitu. Dan pada dasarnya, pada umumnya biasanya orang-orang diabetes itu gairahnya masih ada gitu. Gairahnya masih ada, cuman berdirinya itu memerlukan perjuangan hidup gitu. Jadi perjuangan itu berjuang dulu baru hidup gitu. Wah, itu juga belum tentu. Lo ya belum tentu namanya berjuang gitu. Kalau pegangan hidup masih bagus gitu. Pegangan hidup. Dipegang lah baru hidup gitu. Ya itu. Kalau lebih mudah lagi biasanya kan pandangan hidup gitu ya. Memandang sudah hidup. Lebih hebat lagi bayangan hidup gitu. Bayangin saja sudah hidup gitu. Iku guyonannya orang kedokteran sejak dulu. Bayangan hidup ya. Terus kemudian pandangan hidup, pegangan hidup, perjuangan hidup, sama kenangan hidup. Hidup tinggal kenangan. Ini yang kemarin saya lupa kapan Pak Dok sempat bilang dalam kasus kayak gini sildenafil nggak berguna ya? Loh justru berguna gitu. Kalau gangguannya itu pada pembuluh darah. Ya gitu. Ya itu. Kalau gangguannya pada pembuluh darah, sildenafil, bangsa apa namanya, Viagra lah, Cialis, loh justru berguna gitu. Justru kalau pembuluh darahnya nggak apa-apa, ini sebetulnya itu memberikan efek psikologi saja gitu. Ya jadi kalau pembuluh darahnya baik-baik saja, ini efeknya psikologis, makanya obat-obatan di luaran itu, yang di pinggir-pinggir jalan itu, meskipun obat palsu pun nggak apa-apa, karena yang menggunakan itu pada dasarnya nggak apa-apa. Cuman dia nggak apa-apa. Butuh yakin. Butuh keyakinan aja. Jadi ya yang di pinggir-pinggir jalan itu obat biru, obat kuat itu kalau palsu pun nggak apa-apa, karena yang mengkonsumsi pada dasarnya orang-orang nggak punya masalah dengan pembuluh darahnya gitu. Gitu. Dia itu tidak, karena yang namanya Viagra itu awalnya itu adalah obat yang digunakan untuk obat jantung gitu ya. Obat jantung pembuluh darah itu, pembuluh darah. Nah, ternyata kok efek sampingnya itu bisa membuat orang ereksi. Nah, sekarang dijual jadi obat itu tadi. Bukan efek samping impotensinya ini. Loh iya, bukan efek samping Pak Dok. Akhirnya itu digunakan efek utama. Efek utama. Dan itu sehat untuk jantung gitu. Jadi ya nggak apa-apa minum itu. Tapi kalau pembuluh darahmu itu nggak apa-apa. Lah minum itu sama enggak, sebetulnya sama gitu. Tapi memberikan efek yang namanya
Efek sugesti tadi, keyakinan tadi loh ya gitu. Biasanya ini yang begini ini adalah orang-orang yang mengalami yang beli obat palsu pun terus kemudian efek itu orang yang mengalami impotensi situasional. Nah, gitu. Itu impotennya kalau di rumah, gitu. Kalau di luar rumah nggak apa-apa. Gitu. Itu namanya impotensi situasional. Dan impotennya kalau di rumah, kalau di luar rumah perkasa. Itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya dia nggak apa-apa. Gitu. Nah, ya mbok istrinya diajak keluar rumah atau gimana? Lah masalah itu sing bosen itu ya iku, gara bosen. Impotensi based on bosen. Lah makanya itu. Itu ya. Jadi kalau yang namanya sildenafil segala macam itu adalah itu gangguannya adalah justru karena pada saat gangguan pembuluh darah. Justru kalau gangguan hormonal ini bukan gitu. Gitu ya. Emang cara kerjanya sildenafil gimana? Aku nggak komen ben nggak dibully. Tapi ini ya. Tapi kalau disebut placebo efek ya bukan juga karena kalau misalnya ini kan obat yang asli loh ya, obat yang betul-betul obat sildenafil asli, bukan obat palsu. Memang dia membuat pembuluh darah itu lebih dilatasi gitu, lebih melebar. Tapi kalau memang kita nggak punya gangguan, ini obat ini tidak efektif gitu, ya gitu. Itu tidak efektif. Berarti gitu. Efektif jadi untuk yang jualan ya? Kalau Ical itu beli, ya mungkin dia merasakan manfaatnya, tapi itu adalah manfaat keyakinan gitu, ya. Karena Ical itu tidak terganggu pembuluh darahnya, kelihatannya. Pak kok bisa yakin? Gitu. Apa? Ical, soalnya tak pikir sudah yakin bener. Enggak, Ical itu lek ndelok bokep sik hongat gitu. Tapi lho Mas, aku itu lho, ndelok bokep itu, ndelok BF itu. Apa sih iki? Dari awal itu. Pertama kali aku nonton BF, ngobel iki apa sih mau film mau ngene sekarang api-api ini. Tapi ya yang namanya produksi ya, industri ya. Memang di Jepang misalnya, wah di Jepang ini memang ini memutar roda ekonomi banget lah ini yang namanya JAF ini. JAF ini. Iya itu. Itu industri gede banget ya sana. Ya, gila adalah. Aku oleh link bokep tekan dokter selambi ini Ical iku. Iku gak kuali iku. Lah iya. Pada balik bentar ke yang angiopati yang jadi bubulen tadi. Apa benar terapi dengan oksigen hiperbarik itu bisa membantu penyembuhan luka diabetes? Kalau untuk luka diabetes sudah terbukti gitu ya. Jadi untuk memperbaiki tekanan oksigen ya. Karena hiperbarik itu pada daerah perifer memberikan kenaikan tekanan oksigen jaringan sehingga oksigenasi lebih bagus. Karena oksigenasi lebih bagus, maka penyembuhan gangren, ulkus diabetes itu akan lebih baik. Itu terbukti itu. Terbukti. Hanya saja setiap orang tentu bervariasi karena ulkus diabetes lah, gangren. Masalahnya bukan hanya yang namanya oksigenasi gitu. Masalahnya kompleks gitu. Tapi bahwa yang namanya terapi hiperbarik itu memperbaiki kondisi ulkus diabetes, gangren, itu sudah terbukti iya. Ya, terbukti itu memperbaiki. Tapi yang lain-lain nanti dulu. Gitu. Belum terbukti. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Marjan Nurjanah. Apakah bisa disembuhkan diabetes neuropati atau dikurangi gejalanya?
Pertanyaannya, diabetes neuropati bisa disembuhkan, diabetesnya diatasi dulu. Ya, selama diabetesnya tidak diatasi, ya dikasih obat apapun ya nggak bisa. Karena yang namanya diabetes neuropati diabetikum ya, neuropati diabetikum misalnya dengan pemberian obat-obatan neurotropik. Apa saja itu? Macam-macam. Mulai dari vitamin B1, B2, B12 ya, terus kemudian obat-obatan untuk saraf perifernya sendiri gitu ya. Banyak itu ya, sediaannya banyak. Tapi selama diabetesnya tidak diatasi dengan bagus, ya tidak akan membaik gitu. Ya. Oke. Ini pertanyaan lagi dari Tikatik B, tapi nggak ada hubungannya sebenarnya. Apakah makanan itu sebenarnya tidak ada yang menyehatkan maupun menyakitkan? Loh ya ada, kalau cukup ya sehat, kekurangan atau kelebihan itu menyakitkan. Ya apa sih? Ya. Yang namanya nutrisi, gini loh ya, yang namanya ada yang namanya nutrisi. Nutrisi itu bahan-bahan yang kita perlukan setiap hari gitu ya. Dalam jumlah yang cukup ya, cukup besar. Apa? Karbohidrat, protein, apalagi lemak. Itu nutrisi yang kita butuhkan tiap saat gitu ya. Manusia, karena manusia itu berkembang yang awalnya dulu kita ini keluarga bakteri gitu ya, keluarga bakteri, terus kemudian kita itu sempat nenek moyang kita itu hanya makan yang namanya belerang, itu pernah gitu. Nenek moyang kita itu dulu juga pernah ada yang herbivora, ada. Tetapi yang namanya manusia ini itu adalah perjalanan panjang dari bakteri, terus kemudian binatang herbivora sampai binatang omnivora gitu. Jadi ya manusia memerlukan binatang untuk dimakan, iya gitu, ya. Itu dia, itu adalah nutrisi. Nutrisi kita yang kita perlukan apa? Tadi karbohidrat untuk mendapat sumber utama glukosa, terus kemudian protein, terus kemudian apa namanya lemak itu. Lemaknya nabati apa hewani? Lah dua-duanya itu. Dua-duanya. Ada loh yang ngomong, "Dok, nenek moyang kita itu ternyata herbivora gitu." Iya bener, saya bilang gitu itu. Bahkan nenek moyang kita sebelumnya itu cuma makan belerang. Apa kamu mau ikut nenek moyangnya makan belerang gitu? Kamu itu kalau mau suka-suka apa namanya, mau jadi herbivora ya nggak apa-apa, tapi jangan nganeh-nganeh gitu ya. Paling paling jelek itu kalau ada ini ya apa namanya pasukan herbivora yang berdakwah, wah jengkelin banget itu ya itu. SJW Berdakwah herbivora. herbivora itu. Wah, itu harimu akan sial kalau ketemu kelompok manusia-manusia herbivora yang apa namanya berdakwah itu. Mereka itu heran itu berdakwah, semangat berdakwah herbivoranya itu luar biasa itu. Lo yang namanya kita ini manusia itu gigi kita sudah gigi karena gigi omnivora itu. Kamu mau manusia herbivora gaya-gaya itu nenek moyang kita itu tadi apa namanya itu makan tumbuh-tumbuhan, iya bahkan nenek moyang kita dulu makan belerang, kamu mau makan belerang ini sono ikutan gitu. Kita sudah berubah dari nenek moyang kita yang herbivora dan pemakan belerang gitu ya. Tapi tidak bisa sapi makanya itu loh ya. Tapi tadi wedus apa gitu. Kita itu sampai seperti ini karena pada suatu saat nenek moyang kita itu pernah makan kerang dalam jumlah yang besar gitu ya, sehingga membentuk otak kita seperti sekarang gitu. Kerang gitu. Iya itu jadi makanan-makanan laut apa yang namanya seafood itu pernah memberikan kontribusi perkembangan otak kita gitu. Nah kok ini kepingin jadi kadal mana koyo opo gitu ya. Itu ya itu. Jadi yang namanya makanan itu cukup akan menyehatkan. Kelebihan akan menjadi penyakit, kekurangan ya apalagi gitu.
Nah, ini gimana ngawur? Kerang bisa membuat pintar. Hei, kerang itu berkontribusi membentuk otak kita sampai seperti sekarang. Lah kalau kamu sekarang itu makan kerang, kerang banyak, lah goblok ya tetap goblok aja gitu ya. Ini Ya dok itu, ada, pengen pinter ya belajar itu. Pinter kok makan kerang gitu. Itu dok sama ini aja itu ada. ada Well, si kalau novel pinter ya Putu. belajar gitu. Oh, bener itu, kalau pengen pinter belajar, pinter kok makan kerang, makan kerang nggak tahu final itu tetap goblok gitu. Dok ada pertanyaan dari novel Putu ini di komentar. Apa? Dok, apakah nyeri yang disebabkan oleh neuropatik diabetes bisa mempengaruhi psikologi si pasien? Misal Lu ya HbA1c-nya sudah bisa, normal. bisa. Nyeri itu tidak boleh ada, ya. Nyeri itu akan menurunkan kualitas hidup, ya itu. Gitu. Nyeri itu akan menurunkan kualitas hidup. Orang nyeri ya, kalau misalkan orang lumpuh karena stroke itu, dia lumpuh misalkan, lumpuh separuh gitu. Kalian ajak ke mall, didorong pakai kursi roda, dia masih bisa terhibur. Gitu. Tapi coba kalau nyeri, gowo nang mall, bawa orang nyeri itu ke mall, makin sakit dia, makin marah-marah gitu ya. Gitu. Karena dengar orang ngomong itu, orang nyeri itu makin sakit gitu. Kayak Gitu. kita pas Jadi ya, sakit yang gigi gitu namanya, ya. iya. Itu. Jadi yang namanya nyeri itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental gitu. Dan cepet tua, bener itu. Bener Dani itu. Cepet tua gitu. Ya itu, luwe ae emosi apa meneh loro gitu. Bisa dipisu-pisu jancuk kan ngaliyo ya aku untukku loro gitu. Ya namanya neuropati yang nyeri itu sangat mempengaruhi yang namanya kesehatan mental karena itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Uyap Kor. Uyap apa Bayu ini, Jen? Dok mau tanya, apakah setiap orang kekuatan saraf-sarafnya itu berbeda-beda meski usianya sama? Kekuatan saraf Maksudnya itu. kekuatan saraf itu apa? Lah iya itu. Saraf itu gak kuat-kuatan rek gitu ya. Saraf itu adalah daya hantarnya gimana, sensibilitasnya gimana, terus kemudian sensitivitasnya gimana, nggak kuat-kuatan. Lah perasaanmu angkat besi ya saraf itu. Saraf itu nggak sama dengan otot ya, gitu. Saraf itu nggak sama dengan otot. Kekuatan saraf. Kalau daya tahan, lah ya mungkin gitu ya, itu. Daya tahan saraf. Daya tahan saraf itu makin orang makin tua, daya tahannya lebih lebih kurang ketimbang saat muda gitu. Sehubungan dengan yang namanya proses penuaan. Tapi saraf nggak kuat-kuatan rek ya gitu. Luar iki, ilon. Jadi manusia ruwet ya dok, enak jadi camba. Yo kon jadi yo, enak yo. Kon nggak kepingin jadi camba jadi yo. Ada ini nggak play tapi bener, enaknya jadi camba gitu. Ini tadi ada yang nanya di komentar. Are-are ini nih ya. Tadi ada yang nanya di komentar udah ke atas. Tar. Ini dari Jati Martopo. Apakah nystagmus karena genetis bisa ditreatment di masa depan? Apa-apa? Nystagmus karena genetis. Oh, nystagmus. Nystagmus itu gini loh. Mata ini gerak-gerak cepat itu. Jadi dia bergerak nystagmus itu ya tanpa diinginkan gitu ya. Involuntary nystagmus sehingga dia itu membuat dia itu pusing kalau nystagmus itu. Dia itu pusing gitu. Itu penyebabnya apa, Dok? Macam-macam. Nystagmus itu macam-macam gitu ya. Lah kalau yang namanya nystagmus yang genetik bisa diobati masa depan dong. Sekarang aja bisa masa depan lah. Nah, besok pagi kan juga masa depan, Pak Dok. Lah iya. Oh, jangan masa depan, sekarang aja sudah bisa gitu.
Itu ya, itu. Ini tadi yang diomelin Pak Dok ini nanya beneran nih. Si Enor Senor tadi. Ujung Ujung jariku jariku sering sering kesemutan, kesemutan. Dok. Hilang muncul, hilang muncul. Yang hilang muncul tuh jarinya apa semutnya? Kesemutannya. Ya, Bukan jarinya. diperiksakan itu ya, diperiksakan. Ujung jari yang mana, jari kaki apa jari tangan. Kalau jari tangan itu sampai seberapa, macam-macam. Ada yang namanya, kadang-kadang itu adalah gejala awal dari penyakit-penyakit gitu. Ada yang namanya GBS, Guillain-Barré syndrome itu. Awalnya juga gitu. Tangan, glove and apa namanya, kayak kaos kaki gitu. Kaos dia seperti pakai kaos tangan dan kaos kaki. Jadi di daerah-daerah tangan dan kaki itu dia mengalami gangguan sensibilitas itu. Diperiksakan ya, datang ke dokter gitu. Dokternya dokter apa nih, Dok? Dokter saraf gitu. Okay. Dokter saraf. Gitu. Apakah diabetes bisa diobati dengan placebo? Lah placebo kok obat? Justru placebo itu gak ono obate. Apa sih ini? Oke. Kayaknya malam ini pertanyaan sudah habis. Nah, nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada ya sudah. Saya melanjutkan perjalanan ke stasiun Batu Raja. Bila melalui berangkat, terima 200. Itu kesempatan apa? Kesempatan pada umum. Dua-duanya. Kalau itu kesempatan itu. Lanjutkan perjalanan Anda ke stasiun Batu Raja. Bila melalui berangkat, terima 200. Kalau dana umum maju sampai bila melalui berangkat terima 150. Aduh. Itu yang menemukan game Monopoly itu hebat itu. Iya, ini pinter ngomong ono. Mundur 3 peta gitu lo cabut gitu ya. Mundur 3 peta lo langsung gitu. Dok, ini terakhir nih, Dok, dari si Hayu Happy Life di komentar itu. Dok, gimana cara mencegah diabetes pada anak-anak? Diabetes pada anak-anak? Ya, kalau pada diabetes pada anak-anak mencegahnya ya dengan nutrisinya yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Karena kita sudah pernah bahas ya, diabetes itu bisa timbul karena yang namanya malnutrisi. Malnutrisi, ada yang namanya MRDM. Wah, itu betul-betul aku dulu itu kagum sama namanya Profesor Askandar itu. Bisa loh dia itu. Zaman segitu ya, tahun 70-an, 80-an dia bisa meneliti dan tesis-tesisnya S3-nya Prof. Askandar itu ya sehubungan dengan MRDM itu. Malnutrisi related diabetes mellitus. Jadi diabetes mellitus itu bukan hanya pada orang yang kelebihan makan gitu. Tapi orang yang kekurangan makanan juga bisa mengakibatkan. Jadi kalau pada anak-anak ya dua-duanya harus diperhatikan gitu ya. Ya harus diperhatikan bahwa jangan sampai dia makan misalnya gatot. Berarti gatot ya? Apa gatot itu loh, gatot itu yang ireng-ireng itu. Singkong yang dijemur sampai hitam lah, itu banyak sianidanya, dan sianidanya pada gatot dan gaplek itu yang mengakibatkan sel-sel beta pankreas di sel-sel beta pankreasnya yang memproduksi insulin itu rusak. Itu sehingga menimbulkan MRDM tadi, malnutrisi related diabetes mellitus itu ya. Nah itu. Nah, kalau kelebihan, apalagi, jadi kalau anak-anak kelebihan sampai gendut gitu ya, gendut anak itu, nah makanya kalau dia gendut, cadangan lemaknya banyak, itu menurunkan yang namanya reseptor insulin di jaringan gitu ya. Jadi kalau reseptor insulin di jaringan itu turun, maka terjadi negatif feedback gitu ya. Makanya terus kemudian, oh memang dia nggak perlu insulin, makanya sel beta pankreasnya langsung menurunkan produksi insulinnya. Lah, diabetes itu. Nah, ya, jadi jangan sampai anaknya itu overweight, apalagi obesitas. Ya. Obesitas itu bukan lucu. Ya.
obesitas itu bahaya gitu. Nah, ini tadi kan terakhir, ini setelah terakhir Pak Dok. Dari Mbak Dani. Oh, apa Dani? Kalau bayi lahir makrosomia, ya. Risiko diabetes lebih besar saat dewasa. Oh iya, gitu. Karena ini ada hubungannya dengan genetik gitu ya. Bentar Pak Dok, makrosomia apaan Pak Dok? Ya. Yang nanti cuma sampean sama Mbak Dani. Jadi ya aku jawab Dani soalnya. Sing liyane diterangno makrosomia sama aku ngeluh malah ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan genetik itu memang akan memberikan resiko lebih besar. Resiko lebih besar itu bisa diminimalkan. Bagaimana? Ya jangan sampai muncul gitu ya. Itu. Jangan sampai munculnya gimana? Ya nantilah. Kalau makan itu ditoto gitu ya. Ditoto mangan aja kayak wong ngamuk ngono gitu ya. Mangan radiator gitu. Makanya makan setelah lapar, makan sebelum lapar dan berhenti setelah kenyang. Ya, gitu. Karena kalian itu nanti kalau kita itu makan itu ngenteni lapar, makan kita tuh gila-gilaan kayak wong ngamuk. Lihat itu. Orang kalau makan pas buka puasa itu, wah itu semua dimakan. Jadi makan itu tadi itu sebelum lapar makan gitu. Ya, berhenti setelah kenyang. Kalau sebelum kenyang kalian berhenti, kalian nanti ngemil. Ya. Jadi potensi lemu lebih besar gitu. Jadi, makanlah kalian sebelum lapar, berhentilah makan setelah kenyang. Yes, itu akan menurunkan resiko lemu gimla-gimla. Susunan saraf perifer dalam tubuh manusia. Tubuh kita ini seperti sebuah jaringan kota besar, dengan kabel-kabel listrik yang menghubungkan semuanya. Nah, saraf perifer ini adalah kabel-kabel itu yang membawa sinyal dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Tanpa mereka, kita nggak bisa merasakan sentuhan, bergerak, atau bahkan merespons dunia di sekitar kita. Di video ini, kita akan menyelami apa itu saraf perifer, bagaimana mereka bekerja, susunannya di tubuh, dan peran penting mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 1. Apa itu sistem saraf perifer? Sebelum kita masuk ke detail, mari kita pahami dulu apa itu sistem saraf perifer. Secara sederhana, sistem saraf perifer atau peripheral nervous system adalah bagian dari sistem saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Kalau otak dan sumsum tulang belakang itu seperti pusat komando, maka saraf perifer adalah kurir yang mengantarkan perintah ke seluruh tubuh dan membawa informasi balik ke pusat komando. Sistem saraf perifer ini terdiri dari jutaan saraf yang menyebar ke setiap sudut tubuh, mulai dari ujung jari tangan sampai ujung kaki. Mereka bertugas menghubungkan otak dengan organ, otot, kulit, dan bahkan pembuluh darah. Bayangkan betapa sibuknya mereka. Setiap kali kamu menyentuh sesuatu yang panas, merasakan angin sepoi-sepoi, atau menggerakkan tangan untuk mengetik, itu semua berkat kerja keras saraf perifer. Sistem ini dibagi menjadi dua bagian besar. Sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem somatik mengendalikan gerakan yang kamu sadari, seperti berjalan atau mengangkat barang. Sementara itu, sistem otonom bekerja di belakang layar, mengatur hal-hal yang enggak kamu pikirkan, seperti detak jantung atau proses pencernaan. Keren kan? Bagaimana tubuh kita punya sistem yang bekerja secara otomatis? Bagian 2. Struktur dan susunan saraf perifer. Sekarang mari kita zoom in ke susunan saraf perifer. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, saraf dan ganglion. Saraf adalah bundel serat panjang yang membawa sinyal listrik. Mereka seperti kabel telepon yang menghubungkan berbagai bagian tubuh. Ganglion, di sisi lain, adalah kumpulan badan sel saraf yang berfungsi sebagai posko kecil untuk memproses sinyal. Saraf perifer sendiri bisa dibagi lagi berdasarkan fungsinya. Ada 3 jenis utama. 1. Saraf sensorik. Ini adalah saraf yang membawa informasi dari tubuh ke otak. Misalnya, saat kamu menyentuh air dingin, saraf sensorik di kulitmu mengirim sinyal ke otak, dan otakmu bilang, "Wow, ini dingin." Iki saraf motorik. Ini kebalikannya.
Mereka membawa perintah dari otak ke otot atau kelenjar. Jadi, saat kamu memutuskan untuk mengangkat gelas, saraf motorik yang menyampaikan perintah itu ke otot tanganmu. Ketiga, saraf campuran. Ini adalah saraf yang punya fungsi ganda, membawa sinyal sensorik dan motorik sekaligus. Sistem saraf perifer juga punya 43 pasang saraf utama yang terhubung langsung ke otak atau sumsum tulang belakang. Dari jumlah itu, 12 pasang disebut saraf kranial, yang kebanyakan terhubung ke kepala dan leher, seperti saraf optik yang membantu kita melihat, atau saraf vagus yang mengatur banyak fungsi tubuh. Sisanya, 31 pasang adalah saraf spinal, yang menyebar ke seluruh tubuh, dari tulang belakang sampai ke ujung jari kaki. Masing-masing saraf ini punya jalur dan tugas spesifik. Misalnya, saraf median di tangan membantu kamu merasakan sentuhan di jari-jari, sementara saraf siatik yang terpanjang di tubuh mengendalikan gerakan dan sensasi di kaki. Bayangkan betapa rumitnya jaringan ini, tapi juga betapa rapi tubuh kita mengaturnya. Bagian 3, sistem saraf somatik dan otonom. Sekarang kita masuk ke dua divisi besar, sistem saraf perifer, somatik dan otonom. Pertama, sistem saraf somatik. Ini adalah bagian yang membuat kamu bisa mengontrol tubuhmu secara sadar. Setiap kali kamu memutuskan untuk berlari, menulis, atau melambai ke teman, itu semua melibatkan saraf somatik. Saraf ini bekerja dengan mengirimkan sinyal dari otak ke otot rangka, yang bertanggung jawab atas gerakan tubuh. Tapi, sistem somatik nggak cuma soal gerakan. Mereka juga membawa informasi sensorik, seperti rasa sakit, suhu, atau tekanan. Misalnya, saat kamu nggak sengaja nyenggol meja dan kaki kamu sakit, saraf somatik yang memberitahu otakmu tentang rasa sakit itu. Lalu, ada sistem saraf otonom, yang seperti kru di balik layar. Sistem ini mengatur fungsi tubuh yang nggak perlu kamu pikirkan, seperti detak jantung, pernapasan, atau saat perutmu mencerna makanan. Sistem otonom sendiri terbagi lagi menjadi dua cabang. Sistem simpatik. Ini seperti tombol fight or flight. Saat kamu stres atau dalam bahaya, sistem simpatik meningkatkan detak jantung, mempercepat pernapasan, dan mempersiapkan tubuh untuk bertindak. Sistem parasimpatik. Ini kebalikannya, seperti tombol rest and digest. Sistem ini menenangkan tubuh, memperlambat detak jantung, dan membantu tubuh beristirahat atau mencerna makanan. Keren kan bagaimana kedua sistem ini saling menyeimbangkan? Mereka bekerja sama untuk memastikan tubuh kita selalu siap menghadapi situasi apapun. Bagian 4. Peran saraf perifer dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba bayangkan hidup tanpa saraf perifer. Nggak bisa merasakan angin di wajah, nggak bisa menggerakkan tangan, atau bahkan nggak bisa merasakan detak jantungmu sendiri. Saraf perifer adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang membuat semua aktivitas kita mungkin terjadi. Setiap hari, saraf perifer membantu kita berinteraksi dengan dunia. Saat kamu bangun pagi dan meregangkan tubuh, saraf somatik yang membuat ototmu bergerak. Saat kamu minum kopi, merasakan hangatnya cangkir, saraf sensorik yang bekerja. Bahkan saat kamu nggak sadar, seperti saat jantunganmu berdetak atau perutmu mencerna sarapan, itu semua berkat saraf otonom. Tapi, saraf perifer juga bisa bermasalah. Misalnya, kalau saraf terjepit atau rusak, kamu bisa merasa kesemutan, mati rasa, atau bahkan kehilangan kendali atas otot tertentu. Kondisi seperti neuropati perifer, yang sering dialami penderita diabetes, bisa mengganggu fungsi saraf ini. Makanya, menjaga kesehatan tubuh, seperti mengontrol gula darah atau menghindari cedera, sangat penting untuk menjaga saraf perifer tetap sehat. Nah, itulah tentang pembahasan susunan saraf perifer dalam tubuh manusia. Dari saraf sensorik yang membantu kita merasakan dunia, sampai saraf otonom yang bekerja tanpa kita sadari. Sistem ini adalah keajaiban biologi yang bikin kita bisa hidup dan bergerak setiap hari. Semoga video ini menambah wawasan kalian tentang betapa luar biasanya tubuh kita. Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan saraf kalian ya.